Akhirnya pada manga One Piece chapter 947 kemarin, kita sudah diperlihatkan siapa sebenarnya pengkhianat di antara Akazaya 9. Sehingga perseteruan antara Nekomamushi dan Inuarashi pun bisa berakhir dan tidak saling menuduh lagi. Ya, Kanjuro dengan lantangnya mengakui bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang tidak diantisipasi sebelumnya oleh Kanjuro sebagai seorang pengkhianat di klan Kozuki. Dan tanpa basa-basi, berikut ini merupakan 5 hal yang tidak diantisipasi oleh Kanjuro sebagai seorang pengkhianat di klan Kozuki. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece. Yang pertama, Denjiro pengkhianat di kubu Shogun Orochi. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa sebenarnya Denjiro adalah Kyoshiro. Tentu saja tidak banyak yang mengetahui bahwa Denjiro sebenarnya adalah Kyoshiro. Bahkan Hiyori yang merupakan putri dari Oden Kozuki pun tidak bisa mengenalinya. Denjiro yang menyamar sebagai Kyoshiro dan pura-pura tunduk di bawah perintah Shogun Orochi pastinya memiliki tujuan tertentu yang tidak dapat diantisipasi oleh Kanjuro. Ya, karena satu-satunya yang mengetahui identitas asli dari Kyoshiro hanyalah Hiyori, yang juga menyamar sebagai Komurasaki. Nah, bahkan kemungkinan besar Denjiro lah yang menggerakkan pasukan samurai untuk mencari jalan alternatif dalam penyerangan menuju Onigashima. Yang kedua, X-Drake merupakan anggota SWORD. X-Drake yang merupakan supernova gadungan ini ternyata adalah anggota dari SWORD, atau organisasi rahasia yang ada di Angkatan Laut. X-Drake saat ini berpangkat sebagai kapten dari SWORD dan memiliki misi sebagai mata-mata di kelompok bajak laut Kaido. Nah, X-Drake sendiri bahkan telah diketahui sudah menyampaikan informasi tentang aliansi Big Mom dan Kaido kepada Koby. Meskipun belum jelas apa peran X-Drake di Wano nantinya. Tetapi pastinya gerak-gerik X-Drake sebagai anggota SWORD ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa diperkirakan oleh Kanjuro. Menurut Mimin, kemungkinan si X-Drake akan ikut bergabung dengan aliansi bajak laut topi jerami untuk melawan Kaido. Oke, lanjut. Yang ketiga, Luffy berhasil selamat. Seperti yang kita tahu, bahwa Luffy yang berada di penjara Udon telah berhasil mengambil alih kekuasaan daerah tersebut setelah Queen membawa Big Mom dan meninggalkan penjara tersebut. Nah, informasi palsu yang diberikan oleh Babanuki kepada Orochi menjadi alasan kenapa tidak ada seorang pun yang mengecek penjara Udon, sehingga momen ini dimanfaatkan oleh Luffy untuk bisa menyusul ke Onigashima. Hal ini pun tidak diperhitungkan oleh Kanjuro. Selain itu, mereka menganggap bahwa Tozensani sudah diledakkan. Tetapi anehnya pada One Piece chapter 974 kemarin, Luffy dan anggota krunya tampak menggunakan Tozensani untuk menyusul Kinemon. Artinya grup Orochi dan Kaido berasumsi bahwa Luffy masih ada di dalam penjara dan Tozensani sudah hancur. Lanjut, yang keempat, Law berhasil lolos. Nah, Kanjuro tidak menyadari bahwa Law berhasil lolos. Sebelumnya, Law bernegosiasi dengan Hawkins untuk membebaskan anggotanya yang telah tertangkap dan membiarkan Hawkins menangkap Law. Namun di panel akhir chapter 950, Law tampaknya berhasil lolos, meskipun terlihat saat itu Law terluka. Tampaknya strategi yang dibuat Law ini untuk membebaskan anggotanya berhasil, dan terbukti pada One Piece chapter 974, Law bisa ikut menyerbu ke Onigashima bersama anggotanya yang sudah dibebaskan. Nah, hal yang tidak bisa diantisipasi oleh Kanjuro sebagai seorang pengkhianat yang terakhir adalah Kid ikut bergabung. Sama seperti halnya Luffy, berkat informasi palsu yang diberikan oleh Babanuki kepada Shogun Orochi bahwa penjara Udon masih aman, sehingga membuat Orochi berasumsi bahwa Kid juga masih disekap. Malah yang lebih parahnya lagi, karena Kanjuro tidak ikut atau mengetahui informasi yang ada di penjara Udon, Kanjuro tidak tahu jika Kid ada di negeri Wano. Padahal sebelum ini kemungkinan Kid sibuk mengumpulkan anggotanya
yang bertahan dan kembali ke kapal mereka untuk ikut menyerbu ke Onigashima. Kemungkinan besar, Luffy sempat mengajak Kid untuk beraliansi dengan tujuan untuk menjatuhkan Kaido tanpa sepengetahuan Kanjuro. Nah, itu tadi merupakan 5 hal yang tidak bisa diantisipasi oleh Kanjuro, yang merupakan seorang pengkhianat di klan Kozuki. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apalagi hal yang tidak bisa disadari oleh Kanjuro yang merupakan seorang pengkhianat? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.